Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita dalam rangka memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana Pak, di rumah dibaca enggak? Iya. Alasan klasik itu lupa, sibuk, pulang malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengulang ya dari surat Al-Fatihah. Saya baca Arabnya, Bapak langsung terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmani Ar-Rahimi Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Coba diulang dari bismillah. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami mohon pertolongan. Ihdina tunjukkanlah kami as-sirata jalan al-mustaqimah yang lurus, al-mustaqimah yang lurus. Iyyaka na'budu, diulang, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdina tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim ke jalan yang lurus. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat alaihim atas mereka, ghairil maghdubi bukan yang dimurkai, alaihim atas mereka, wa dan ladhdallin tidak orang-orang yang sesat. Ulangi, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka bukan yang
dimurkai atas mereka, dan bukan atau tidak jalannya orang-orang yang sesat. Al-Baqarah udah belum, Pak? Belum ya? Alif Lam Mim itu bacanya bukan alama ya Pak, teralama, bukan alif lam sama mim, kan itu huruf. Tanda yang ada itu bukan harokat, tanda yang ada itu bukan harokat, itu hanya tanda kalau la-nya itu dibaca panjang, mim-nya juga dibaca panjang. Jadi kalau baca alif lam mim, lamnya panjang, mimnya panjang. Lah alifnya kenapa tidak ada tandanya? Ya karena memang dibaca pendek. Alif lam mim. Jadi lamnya dibaca panjang, mimnya dibaca panjang. Itu cara membacanya seperti kita membaca waladhdallin, walaupun nggak ada tasdidnya, karena memang aslinya tulisannya itu begini ya, ini alif, terus kemudian lam, terus kemudian mim ya, makanya alif lam, ini kan lam alif mim, maka lamnya dibaca panjang, lam, terus kemudian mim juga begitu, mimun, mim. Nah di sini ada mim ketemu mim, mim ketemu mim. Bacaan apa mim ketemu? Ini bacaan Al-Quran. Mim ketemu mim, namanya idgham mimi, gitu ya, idgham misliat, idgham mimi, namanya idgham. Maka terus kemudian seolah-olah ada penekanan, ada tasdidnya, alif lam mim waladhdallin, sama. Maka antar keduanya sama-sama namanya mad lazim di dalam ilmu tajwid. Ada namanya mad lazim kilmi musaqqal, ada namanya mad lazim harfi musaqqal. Itu adanya di pelajaran tajwid. Nah, alif lam mim ini karena bukan kata, ya, bukan lafadz, maka tidak perlu diterjemahkan. Ya, nanti ada Yasin, alif lam ro, kaf ha ya ain shad, terus kemudian ada ro ya, nun, ya, shad. Itu huruf-huruf yang memang tidak ada artinya karena memang cuma huruf gitu. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Katsir, setelah kalimat alif lam mim itu pasti nanti menjelaskan tentang Al-Qur'an, pasti menjelaskan tentang Nabi Muhammad, pasti itu. Yasin wal Qur'anil hakim, Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu, kitab. Pokoknya setelah Fawatihus Suwar atau pembuka surat ini, huruf pembuka surat ini, nanti ayat setelahnya pasti menjelaskan tentang Al-Qur'an. Makanya di sini dzalikal kitabu. Dzalika maknanya apa, Pak? Itu. Cuman karena ini Al-Qur'an nanti dekat, dzalika dimaknai ini, walaupun ada kalimat lain bunyinya hadza. Kalau dzalika itu, hadza ini. Itu. Aslinya nih kalau kita baru-baru belajar seperti ini, kita artikan saja apa adanya. Dzalika itu alkitabu, kitab. Alkitab yang dimaksud Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an itu diantaranya dinamakan Alkitab. Ini bukan Injil ya Pak.
tapi Al-Qur'an. Ya, bukan Bible, bukan, tapi Alkitab. Alkitab itu ya Al-Qur'an itu. Makanya nanti Al-Qur'an itu terkadang menggunakan diganti dengan kalimat Al-Furqan, Asy-Syifa, Al-Huda, gitu ya. Sesuai dengan apa nanti? Sesuai dengan fungsinya. Dzalikal kitabu, itulah Alkitab. Alkitab apa artinya, Pak? Kok buku apa? Bukan buku. Kalau buku itu bahasa Arabnya malah daftarun. Buku. Alkitab apa? Berasal dari kata kataba, artinya menulis. Alkitab berarti tulisan. Kalau Al-Quran apa artinya? Berasal dari kata qoro'a, membaca. Al-Quran berarti artinya bacaan. Ya kan? Ya kan, begitu kan ya? Kalau salah dikoreksi aja. Namanya kita ya, Alkitab berasal dari kata kataba, artinya menulis. Alkitab berarti itu tulisan. Maka dengan adanya kalimat dzalikal kitab itu sebetulnya sudah ada indikasi bahwa apa yang diucapkan oleh Rasul itu nanti berupa tulisan. Walaupun Rasul ummiyun gitu. Dzalikal kitabu, itulah Alkitab, itulah Al-Qur'an. Nah, nanti karena Alkitab itu dibawa oleh Rasul, maka penerjemahan ai hadzal kitab, inilah Alkitab. Ini bukan kitab yang ono tapi yang ini gitu. La roiba, la bermakna tidak. Cuman ini ada pengecualian. Kalau ada kalimat la kok ketemu kata yang berakhiran fathah nih, roiba bunyinya, maka la ini bermakna tiada atau tidak ada. Enggak cuman tidak aja, tapi apa? Tidak ada. Ya, kayak misalnya la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Itu la artinya apa? Tiada atau tidak ada. Roiba artinya keraguan. Berarti dzalikal kitabu, itulah Alkitab, la roiba, yang tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Nah, ini ada tanda nih, ada titik 3 di atas yang saya lingkarin itu tanda apa itu namanya, Pak? Itu kalau kita maksudnya adalah berhenti di salah satu tanda. Artinya kita mau berhenti di mana saja boleh, asal yang satunya lagi terus. Jadi misalnya kita baca dzalikal kitabu la raib, boleh. Tapi fihinya harus langsung, fihi hudal lil muttaqin, harus gitu. Berhenti di fihi juga boleh, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang penting berhentinya di salah satu tanda. Ya, berhentinya di salah satu tanda. La raiba fihi itu 2 kata, yaitu fi dan hi. Ya, fihi terdiri dari 2 kata, yaitu fi ditambah dengan hi. Fi artinya dengan, fi artinya pada atau di. Hi artinya nya. Jadi fihi di dalamnya atau padanya. Saya ulangi lagi. Dzalikal kitabu, itulah Alkitab, la raiba fihi,
yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam apa, Pak? Di dalam Alkitab. Padanya, nya itu yang dimaksud apa? Alkitab. Maksudnya di dalam Alkitab itu tidak ada keraguan. Kalau enggak ragu itu berarti apa? Pasti benarnya al-haq. Maka Al-Quran dalam nama yang lain dinamakan al-haq, suatu yang benar, yang membawa benar, yang dibawa benar, yang menerima juga benar. Al-haq. Hudan sama dengan ihdina. Hudan apa artinya? Hidayah. Apa hidayah? Petunjuk. Karena bunyinya fathah tanwin, hudan fathah tanwin, maka boleh ditambahi sebagai hudan, sebagai petunjuk. Lil muttaqin ada dua kata. Lil muttaqin. Li artinya apa li? Bagi. Alhamdulillahi. Li artinya apa? Bagi. Kalau bagi-bagi apa, Pak? Ya, jangan terlalu serius ini kalau ngaji. Lil muttaqin, bagi al muttaqin, karena berawalanmu maka bermana orang. Karena ada yaknon yang saya kotakin itu, yaknon menunjukkan jamak. Berarti taqiyah artinya bertakwa. Berarti muttaqin orangnya sekali apa dua kali? Dua, karena jamak. Muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi lagi. Dzalika, itulah alkitabu, kitab. Boleh diterjemahkan itu kalau dalam bahasa Indonesia kadang kitabnya didahulukan. Dzalikal kitabu, kitab itu la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Coba diulangi, saya Arabnya, Bapak langsung terjemahnya. Dzalikal kitabu, itulah alkitab, la raiba, fihi, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bahasa ulangi. Dzalikal kitabu, la raiba, fihi, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, sudah pernah. Apa artinya? Orangnya sekali apa dua kali? Dua kali. Kenapa, Pak? Karena bentuknya jamak, ada yaknunnya. Jadi alladzina berakhiran yaknun, al-muttaqina juga berakhiran yaknun. Yang ini yaknun, ini juga yaknun. Yaknun di akhir ini menunjukkan kalau kalimat ini bermakna jamak. Selain yaknun nanti ada wawun nun, ya. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Jadi kalau ada kata alladzina di awal ayat, itu biasanya menjelaskan kalimat sebelumnya. Biasanya. Jadi kalau misalnya ditanya orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Kalimat yu'minun dia diawali dengan ya, diakhiri dengan wawun nun. Maka
kalimat yang seperti ini menunjukkan kalau kalimat ini kata kerja yang pelakunya itu adalah hum. Apa Pak? Hum itu apa? Hum, mereka. Jadi yu'minuna artinya beriman, karena pelakunya mereka ditambahi yu'minuna, mereka beriman. Karena kita sedang belajar nih Pak, nanti kata mereka, kami, kalian, dia, kamu, itu selalu kita ikutkan di dalam kata kerja. Tapi kalau nanti udah mahir, ya sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa. Misalnya diterjemahkannya begini: lil muttaqina, bagi orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Cukup. Tapi karena kita sedang belajar, kata mereka selalu kita ikutkan. Karena nanti ada kata alladzina atau alladzi, tapi bukan yu'minuna, tapi yu'minu tanpa wawunun. Ya, misalnya alladzi yu'minu, itu artinya ya sama, orang yang beriman. Tapi kita nggak tahu pelakunya siapa. Nah, makanya kita kalimat merekanya kita ikutkan. Kalimat yu'minun itu kalau setelahnya ada kata bi, maka maknanya wajib dimaknai beriman. Ini contohnya ini. Yu'minuna ada bi. Ada kata bi, yu'minuna bi. Nah, kata bi ini yang menjadikan kalimat yu'minun itu dimaknai beriman. Soalnya terkadang kalimat yu'minuna ini terkadang dimaknai percaya. Percaya. Sama enggak? Beriman sama percaya, sama enggak Pak? Oh, benar. Beriman sama percaya sama enggak? Sama. Oke, enggak apa-apa, namanya pendapat ya kan. Coba kita buktikan aja, Misalnya saya beriman kepada Allah. Boleh enggak Pak? Boleh. Saya percaya kepada Allah. Boleh enggak Pak? Boleh. Coba lafal Allah diganti dengan istri. Saya percaya kepada istri. Boleh enggak Pak? Boleh. Tapi saya beriman pada istri. Beda. Loh, jadi berubah. Itu nanti dalam pemakaiannya kalimat yu'minun ada yang ditambahi bi, ada yang enggak. Kalau yang ada bi-nya artinya apa? Beriman. Kalau yang tidak ada bi-nya nanti maknanya percaya. Nanti kalau ada kalimatnya, kita bahas lagi. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Bil ghaibi, dua kata. Bi dengan atau pada, al ghaibi gaib. Apa gaib Pak? Ya, pada yang gaib gitu aja. Karena yang dimaksud al ghaibi ini wakilah Allah gitu, maksudnya gitu. Karena Allah gaib kan Pak ya. Malaikat gaib tidak? Gaib. Ya, jadi gaib itu ada tapi tidak nampak oleh mata. Kalau saya gaib tidak? Enggak, karena saya kelihatan gitu. Tapi istri kita yang ada di rumah gaib tidak? Di sini gaib karena enggak kelihatan. Nah, ini kalimat al-ghaibi yang dimaksud Allah. Yu'minuna bil ghaibi, mereka beriman bil ghaibi, pada yang gaib. Wa yuqimuna, coba perhatikan kalimat yuqimuna ya. Nanti kalimat yuqimuna ini bentuknya sama dengan yu'minun. Dia diawali dengan ya, nanti diakhiri dengan wawun non. Maka kalimat ini pelakunya apa?
mereka, yaitu hum. Pelakunya adalah hum. Berarti kalimat ini sama dengan kata yu'minun ini. Maka kalimat alladzina ini, alladzina yu'minun, alladzina ini dia tersimpan di dalam kalimat yuqimuna. Jadi kalau diuraikan begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna, itu di antara kalimat itu ada kalimat alladzina. Jadi apa? Walladzina yuqimunas sholata. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman pada yang gaib. Dan yang kedua, orang-orang yang yuqimuna, mendirikan as-sholata, sholat. Beriman kepada Allah dan mau mendirikan sholat. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-sholata, sholat. Yang dimaksud sholat apa, Pak? Sholat apa? Mendirikan sholat apa? Wajib. Yang dimaksud sholat ini sholat wajib. Ya, yang 5 waktu itu. Wa mimma. Wa artinya apa? Dan. Udah bisa kan ya? Gampang ya. Wa artinya dan. Mimma itu 2 kata, berasal dari kata min dan ma. Ini mimma berasal dari 2 kata, yaitu min artinya apa? Min dari, ma apa yang, wa mimma dan dari apa yang, rozaqnahum dibagi jadi 2. Apa itu? Rozaqna ditambah dengan hum. Rozaqna berakhiran na berarti kami. Rozaqna kami rizkikan hum kepada mereka. Mereka siapa? Ya, orang-orang yang bertakwa tadi ya. Dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, yungfikuna. Kalimat yungfikun disamakan bentuknya dengan kata yu'minun dan yuqimuna, yaitu apa? Berawalan ya, kemudian diakhiri dengan wawuno, berarti mereka. Nafaqah berarti nafkah, menginfakkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami rizkikan pada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan. Gampangannya gini nih, Pak. Urutan penerjemahannya. Urutan apa? Penerjemahannya. Urutan penerjemahan itu pertama wa dulu. Wa. Terus kemudian langsung ke kalimat yungfikun. Ya. Terus kemudian mimma. Baru rozaqnahu. Ini urutan penerjemahannya. Berarti gini. Orang-orang yang beriman pada yang gaib dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang menginfakkan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi kalau penerjemahan globalnya begitu, kalau tadi diterjemahin satu-satu ya apa adanya aja. Bapak sambil manggut-manggut ini ngerti kan Pak ya? Paham ya? Ya. Ya takutnya cuma nyenengin saya aja manggut-manggut doang. Tuh, maksudnya
apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami kan gitu kan ya? Bisa kan ya? Saya dari tadi serius amat ini ngajinya. Ya, diulangi lagi. Terjemahnya ya, diulangi. Dalikal kitabu, itulah Alkitab, la raiba fihi, di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Diulangi lagi langsung. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, pada yang gaib atau dengan yang gaib, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-sholata, sholat, wa mimma, dan dari apa yang rozaqnahum, kami rizkikan pada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan. Berarti ada kalimat sholat, ada kalimat zakat. Mereka menginfakkan itu, infak itu yang dimaksud zakat. Nggak usah dibahas bedanya apa Pak Ustaz antara infak sama zakat. Jadi kalau belajar fikih, iya benar, pasti dibedakan antara zakat dengan infak. Kalau di Quran begini ya, pokoknya yang dimaksud ini ya zakat wajib, gitu maksudnya gitu Pak. Nah memang apa sih bedanya Pak antara zakat sama infak? Wajib. Zakat wajib, kalau infak ada sedekah juga loh Pak. Zakat, infak, sedekah, ada hibah, wakaf. Itu masuk dalam kategori kalimat yunfikun, karena kan kalau Quran kan tidak disebutkan rinciannya, dia kan globalnya. Itu. Kalau digabungkan dengan kata sholat, maka yang dimaksud adalah zakat wajib. Makanya gini Pak, kalau ada perintah sholat kok dibarengi dengan perintah zakat, maka sholat itu hukumnya wajib. Misalnya aqimus sholata wa atuz zakat, itu berarti apa? Dirikanlah sholat yang wajib dan tunaikanlah zakat yang wajib. Karena ada perintah sholat tapi ternyata sholatnya nggak wajib. Misalnya perintah sholat apa Pak? Sholat Idul Adha misalnya, fasolli, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah, gitu. Maksudnya gitu. Jadi kalau ada perintah sholat dan perintah zakat kok berbarengan, maka ini namanya perkara wajib. Wa yuqimunas sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa mimma rozaqnahum, dan dari apa-apa yang kami rizkikan pada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkan, maksudnya mereka mengeluarkan apa yang kami rizkikan tadi, baik berupa zakat, baik berupa infak, baik berupa nafkah, baik berupa sedekah, berupa hibah, berupa wakaf, bebas. Ya. Makanya kalau tadi ditanyakan bedanya apa Pak antara zakat dengan infak? Jadi gampangnya kalau jawab secara analogi ya begini. Kalau saya punya uang 100.000, uang 100.000 nih Pak, saya pegang. Kalau saya kasih ke istri saya, namanya apa? Nafkah. Maksud istri disedekahin ngapain? Istri dinafkahi. Gitu. Kalau 100.000 ini saya kasih masukin ke kotak amal masjid, namanya apa? Infak. Kalau 100.000 ini saya kasih ke anak yatim, namanya nafkah.
Kalau 100.000 saya kasih ke orang miskin, namanya sedekah. Kalau 100.000 ini ternyata harga dari 2,5 kilogram beras, saya kasihnya di bulan Ramadan, namanya zakat fitrah. 100.000 ini ternyata hitungan dari harta kami yang akan saya keluarkan, namanya zakat mal. 100.000 ini saya untuk beli makan, berarti belanja. Nah, belanja juga termasuk ini yang fikun. Gitu, belanja itu. Makanya kalau punya duit nggak usah disimpan-simpan, Pak. Nggak usah di eman-eman, keluarin aja. Iya, ntar juga balik lagi gitu. Dikeluarin itu macam-macam. Ada yang dititipin. Ini Pak Ustadz punya saya. Itu ada yang pokoknya ini dikeluarin aja. Ya yang disimpan ada karena memang kita diperintahkan untuk jangan sampai lupa untuk esok hari. Ya, maqaddamatul lighat itu di Al-Hasr kan ada. Ya, memang kita diperintahkan untuk apa, Pak? Untuk jangan sampai lupa untuk esok hari disimpan ada dikit. Kan selebihnya harus dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan tadi itu. Nah, ini maksudnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, diulangi lagi terjemahnya. Dzalikal kitabu, itulah la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfikuna, mereka menginfakkan. Bacanya enakan bareng-bareng apa satu-satu, Pak? Bareng-bareng ya. Berjamaah pahalanya lebih besar. Ngeles. Ayo, nih kosakata yang merah yang kita terjemahkan, yang biru nggak usah. Udah bisa kalau yang biru. Pertama, unzila, diturunkan. Unzila apa? Diturunkan. Itu berasal dari kalimat anzala, menurunkan. Kalau nanti bunyinya dia tinggal dibaca u gitu aja. Unzila, diturunkan. Ilaika itu dua kata. Ilaika dua kata. Itu berasal dari kata ila dan ka. Bukan illa ya, tapi apa? Ila. Ini harus beda. Tasdidnya nggak ada ini. Ila dan ka. Kalau illa artinya kecuali. Nanti ada sendiri itu. Nah, ilaika kepadamu. Kalau kanya saya ganti dengan hum, ilaihim kepada mereka, ilaikum kepada kalian, ilaina kepada kami. Itu nanti suatu saat ketemu tuh di ayat-ayat yang lain. Ya. Ilaika kepadamu. Qobli artinya sebelum. Salat qobliyah, ba'diyah. Qobliyah berarti salat sunnah qobliyah. Berarti apa? Salat yang dikerjakan sebelum salat fardu. Qobli. Akhirati wabil akhirati. Akhirati artinya akhirat. Akhirat apa akhir? Bedanya apa? Akhir sama akhirat? Akhirat itu lawan kata dari kata dunia. Kalau akhir lawan kata dari awal. Gitu ya Pak. Jadi kalau jelasin tidak harus dijelaskan itu. Jelaskan aja lawan katanya, nanti langsung paham sendiri. Jadi kalau misalnya akhirat itu lawan katanya apa? Dunia. Jadi sekarang ini kita di dunia apa di akhirat? Dunia. Batasnya apa Pak? Dunia dan akhirat?
Batasnya apa? Mati dan hari kiamat. Wabil akhirati, dan dengan akhirat atau kepada akhirat, yukinuna, ini juga berawalan yu, berakhiran wawunun, mereka, yukinuna, mereka yakin, berasal dari kalimat yakin, mereka meyakini. Ayo coba diterjemahkan. Unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu, qobli, sebelum, al-akhirati, akhirat, yukinun, mereka yakin. Ayo dicoba, kan biru sudah pernah. Ayo, waladina, bareng, dan apa? Orang-orang yang yu'minuna, yang beriman. Beriman apa percaya? Kenapa? Karena setelahnya ada bi, yu'minuna bima. Nah, bima itu dua kata, bi dan ma. Bi artinya apa? Bi, dengan, bismillah itu, dengan. Ma apa yang? Ayo diulangi. Waladina yu'minuna, mereka beriman, bima, dengan apa yang, unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu, wa, dan ma, apa yang, unzila, diturunkan, betul, min qablika, min, dari, qabli, sebelum, ka, kamu, wa, dan bil akhirati, dengan akhirat, hum, mereka, yukinun, mereka yakin. Kalau digabung Pak, digabung semuanya, dan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu, dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum kamu, dan kepada akhirat mereka yakin. Boleh dibalik, dan mereka yakin kepada akhirat, atau mereka meyakini akhirat, mereka meyakini adanya akhirat. Ulangi lagi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila, dan apa-apa yang diturunkan, min qablika, wabil akhirati, pada akhirat, hum, mereka, yukinuna, mereka meyakini atau mereka yakin. Coba diulang dari dalika, bareng-bareng langsung terjemahnya. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, betul, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman pada yang gaib, dan mereka mendirikan sholat, dan dari apa-apa yang kami rizkikan pada mereka, mereka menginfakkan. Lanjut, dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu, dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum kamu, betul, dan dengan akhirat atau pada akhirat mereka yakin, mereka yakin. Jadi kalau ada pertanyaan ciri-ciri orang yang bertakwa, tadi apa saja Pak?
beriman kepada Allah, terus mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang berikutnya ini beriman terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum Nabi Muhammad. Yang keempat. Yang kelima, meyakini adanya akhirat. Bapak yakin nggak kalau akhirat itu ada? Yakin tidak, Pak? Yakin. Jadi yang yakinnya karena yakin tentang keimanan dinamakan hakul yakin. Nah, nanti kalau kita sudah melihat baru namanya ainul yakin. Ya, keyakinan yang berdasarkan oleh ain. Ain itu apa? Mata. Lanjut. Ulaika itu sama dengan dzalika. Itulah, cuman gini, kalau dzalika yang ditunjuk itu bendanya satu. Ya, dzalikal ma itu air. Bendanya satu. Tapi kalau yang ditunjuk itu jamak, maka menggunakan kata ulaika. Jadi kalau saya menerjemahkan ulaika ditambah mereka itu, tetap maknanya itu tapi ditambahi mereka. Ulaika mereka itu al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Kenapa dimanai orang, Pak? Karena ada mu. Ya, al-mu nih, mu bermana orang. Karena berakhiran wawun nun, ini jamak bukan? Jamak, maka orangnya dua kali, orang-orang yang. Nah, falaha artinya beruntung. Hayya 'alal falah. Falah apa artinya? Keberuntungan. Al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ayo diterjemahkan. Itu lainnya udah biru itu udah. Ulaika mereka itu ala hudan, atas petunjuk, mir rabbihim, apa? Min dari Rabbi, Tuhan, him mereka, mir rabbihim dari Tuhan mereka. Kalau dalam penerjemahan global ya dari Tuhannya, itu aja. Tapi karena kita sedang belajar kalimat mereka, kalian, kamu tadi itu yang saya bilang, kita ulang-ulang lagi, kita perjelas. Ya, nanti kalau dalam penerjemahan global ya kata mereka, dia itu boleh digantinya, itu boleh. Misalnya itulah atas petunjuk dari Tuhannya, dan itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu boleh kalau sudah mahir, udah bisa. Nah, sekarang kita kan lagi apa? Lagi gampangannya lagi belajar biar nanti tahu antar perbedaan-perbedaan itu. Yuk diulangi lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna, mereka ya yakin atau mereka meyakini. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Coba dari dalika. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina
yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma, dan dari apa yang rozaqnahum, kami rizkikan, hum kepada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan. Lanjut, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Gampang ya Pak ya? Bisa ya? Mau ngomong bisa takut disuruh. Nggak ngomong nggak bisa kok nggak pantas gitu. Saya cariin yang nggak ada terjemahan. Ayo langsung Quran. Ayo bareng-bareng dulu lah. Ayo, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna, mendirikan as-salata, wa mimma, apa-apa, rozaqnahum, yunfikuna, mereka menginfakkan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, apa-apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna, mereka meyakini, ulaika ala hudan mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, coba saya acak coba ya. Nah, saya baca Arabnya, Bapak langsung terjemahannya aja. Yu'minuna, mereka beriman. Wa, dan langsung dan. Alladzina ihdina, tunjukkanlah kami, nggak pakai jalan yang lurus. Ihdina, tunjukkanlah kami. Iyyaka, hanya kepadamu. Nggak ada Pak di sini, nggak ada. Ini mah di luar kepala ini. Iya. Ar-Rahman, pengasih, betul. Na'budu, kami menyembah, betul. Yaumi, hari. Yaumi, hari. Alhamdu, segala puji. Terus kemudian nasta'in, kami mohon pertolongan. An'amta, berakhiran ta berarti kamu beri nikmat atau engkau beri nikmat. Nah sekarang sini.
Ya. Dalika, itulah. Hudan, hudan petunjuk. Fihi, di dalamnya, atau di dalam, iya di dalamnya, betul. Bil ghaibi, dengan yang gaib. As-sholata, sholat. Rozaqnahum, kami rizkikan pada mereka. Bil akhirati, pada akhirat. Bima, dengan apa yang. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Mir rabbika, dari Tuhan kamu. Mir rabbina, dari Tuhan kami. Rabbina. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Ulaika, itulah mereka itu boleh. Dalika, itulah. Al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Mimma, dari apa yang. Bil ghaibi, pada yang gaib. Ilaika, ilaika, kepada, kepadamu. Ilaina, kepada kami. Qablika, sebelummu. Qablina, sebelum kami. Qablihim, sebelum mereka. Terus unzila, diturunkan, betul. Yukimuna, mendirikan. Yungfikuna, menginfakkan, betul. Ya, udah kenceng salah ya. Iya, tapi salahnya orang belajar nggak dosa, nggak apa-apa Pak. Salahnya orang belajar nggak dosa. Jadi kalau Bapak ngomel-ngomel sama orang yang lagi belajar, salah itu. Karena saya nggak boleh ngomel. Ya, karena gimana ya? Karena di rumah udah diomel-omelin, di sini jangan gitu. Lihat saya kan nggak tahu, Bapak ikut kajian ini tuh saya nggak tahu tujuannya apa. Jangan-jangan untuk pelampiasan, di rumah nggak boleh, nggak boleh nyantai-nyantai, mending ke masjid aja dah. Daripada disuruh nyiram-nyiram kembang, ya nyiram-nyiram kembang, suruh nyapu. Baru main HP sebentar udah glumpiang. Aduh, mending ke masjid aman, tenang. Makanya kadang-kadang kok ini kok jarang-jarang intikaf, kok tahu-tahu zikirnya lama, ini kenapa gitu. Bukan karena memang pengen zikir, enggak, karena malas pulang. Di rumah diomel-omelin. Dah cukup ya, wallahu a'lam bishawab. Saya mau nyuruh satu-satu, takut ntar minggu depan gak berangkat. Mendingan ntar aja dah. Ntar kalau udah agak banyakan ayatnya baru nanti satu-satu. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Iya. Itu tak, kalau untuk pengaturan terjemahan itu pada kali itu gimana? Oh iya, jadi memang dalam penerjemahan itu terkadang menyesuaikan kondisi bahasa Indonesia. Bisa terbalik dari posisinya. Iya, bisa terbalik. Jadi memang tidak, tapi penyesuaian aja sebetulnya sih Pak. Penyesuaian dengan bahasa kita. Ya, contohnya mana tadi? Kok nggak ada? Kedua. Jadi memang di dalam Al-Quran itu ya,
Contoh ayat keempat ini biar. Contoh ayat keempat. Ini saya ayat keempat ini kita bagi menjadi berapa kelompok? Coba di ayat keempat nih, yang paling atas sama yang sedikit yang kedua. Dibagi jadi berapa kelompok dalam penerjemahan globalnya? Caranya begini kan, dibagi dulu jadi pertama, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Sampai ilaika dulu. Ya. Sampai ilaika. Jadi penerjemahnya gimana nih sampai ilaika? Nah, dan orang-orang yang beriman terhadap atau pada apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Sudah sesuaikah dengan kondisi bahasa kita? Nggak perlu dirubah kan? Cukup, artinya sudah bisa dimaklumi, sudah bisa dipahami. Nah, sekarang berikutnya dikarenakan di sini ada wa, apa artinya wa tadi? Dan ini berarti menunjukkan ini sudah bagian yang lain. Ya, yang kedua berarti apa? Ma unzila sampai qoblika, sampai qoblika. Nah, ma unzila min qoblika apa terjemahnya? Kalau ini terpisah, maka kalimat ini tidak bisa dipahami. Apa yang diturunkan dari sebelum kamu ini apa? Diapain? Ya Pak ya, kan nggak bisa dipahami. Akhirnya kalimat wama unzila min qablika ini menyimpan kalimat apa? Menyimpan kalimat apa Pak? Nah sekarang ada kata ma di sini. Ma, terus kemudian di sini tadi ada ma lagi di depan. Berarti kalimat walladzina yu'minuna bi itu tersimpan di dalam kalimat wama unzila itu. Berarti gampangannya gini, kalau diterjemahkan semuanya ya supaya kita paham. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepadamu, dan orang-orang yang beriman terhadap apa-apa yang diturunkan dari sebelum kamu. Nah itu baru bisa dipahami tuh, gitu ya Pak. Maka itu kadang-kadang memang fungsinya wa. Terkadang kalimat kok sudah ada atofnya gitu, itu terkadang memang ada kalimat-kalimat yang dihilangkan. Contoh dalam bahasa Indonesia. Saya makan nasi dan tempe dan tahu dan ikan. Ya Pak ya, itu ada kalimat yang disembunyikan. Apa kalimat yang disembunyikan? Saya makan nasi dan saya makan tempe dan saya makan tahu. Itu kalimat dan saya makan itu dihilangkan karena sudah terwakili dengan adanya wa atau dan tadi. Malah kadang-kadang dannya itu enggak dipakai, kadang-kadang. Misalnya gini, Bapak ditanya, Bapak tadi ke masjid, Bapak jawab apa? Ya. Nah kalimat iya itu yang dimaksud apa? Iya, saya di masjid. Kalimat saya di masjid dihilangkan karena sudah dipahami, sudah bisa dipahami. Nah kalimat iya terkadang dihilangkan lagi. Cukup dengan mengangguk saja. Isyarat namanya bahasa isyarat. Bapak tadi ke masjid ngangguk, tersirat tuh. Makanya nanti ada yang dimunculkan, ada yang disembunyikan, ada yang tersirat. Gitu. Bahkan tanpa ngangguk pun bisa dipahami. Tanpa ngangguk, tanpa jawab, tanpa isyarat. Apa itu namanya? Takririyah. Ketika Rasulullah tidak ngapa-ngapain, ada orang berbuat, Rasulullah tidak melarang, tidak menyuruh, tidak menegur, artinya apa?
boleh. Ya, boleh kan gitu ya Pak. Maksudnya itu nanti berbuah hasil pada hukum gitu. Nah, wabil akhirati hum yukinun, ada wa lagi. Berarti ini yang berapa nih? Yang ketiga. Bagian dari yang ketiga. Karena terpisahkan dengan adanya wa. Nah, kalimat wabil akhirati hum yukinun, dan pada akhirat mereka yakin, itu dalam bahasa Indonesia sudah benar apa tidak? Karena kita paksain kita paksain bisa dipahami. Nah, ketika susunan bahasa Indonesia yang enak bagaimana? Nah, kalimat yakin didahulukan. Berarti penerjemahannya wahum yuqinuna bil akhirati, dan mereka meyakini terhadap akhirat. Nah, sekarang kenapa kok kalimat yuqinun ini diakhirkan? Itulah ijazul Quran. Al-Quran ini tidak hanya sekedar susunan kalimat demi kalimat, tapi bagaimana Al-Quran ini bisa agar ketika dibaca itu enak didengar, ketika dibaca itu enak dirasakan, gitu Pak. Karena apa? Nanti setiap kalimat yang mendekati ayat ini nanti akan berakhiran bunyi yang sama, ya Pak ya? Ya kayak orang pantun gitu, ya. Nah, misalnya muttaqin, yungfikun, terus apa lagi? Yuqinun, muflihun, la yu'minun, diakhiri dengan bunyi-bunyi yang sama, sehingga kita yang mendengarkan terasa nyaman, terasa enak. Itu namanya diantara ijazul Quran, diantara kenapa Al-Quran ini sangat istimewa, karena diantara di dalamnya ada mukjizat. Sulit loh Pak untuk buat seperti ini gitu ya. Makanya ada orang yang berusaha untuk membuat saja tidak akan bisa. Nanti ada kalimatnya sendiri itu ayat 24. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas, dan seterusnya. Jadi nanti dalam penerjemahan terkadang gitu ya Pak, ada yang didahulukan, ada yang akhir. Apalagi nanti ketemu kalimat khatamallahu ala qulubihim, mengunci Allah. Loh, kok mengunci Allah? Oh, ternyata Allah mengunci, Allah didahulukan. Nah, itu nanti ada apa namanya? Ada tata caranya sendiri dalam hal penerjemahan. Nah, mungkin itu aja ya. Jangan banyak-banyak lah pertanyaannya. Takutnya malah bosan minggu depan nggak masuk. Iya. Nah, biar penasaran terus lagi minggu depan masuk lagi gitu maksudnya gitu. Nah, cukup, wallahu a'lam bishawab wa ilaihi ma'ab. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.